rakyat Kalimantan. Dikutip dari buku sejarah terbitan Grasindo, perlawanan rakyat Kalimantan berlangsung hampir selama setengah abad. Jenis perlawanannya pun terbagi menjadi dua corak, yakni ofensif menyerang dan defensif bertahan. Pertempuran ini berlangsung pada tahun 1859 karena Belanda ikut campur tangan terhadap pengangkatan raja di kerajaan Banjarmasin. Hal ini pun ditentang oleh masyarakat dan juga bangsawan hingga menyebabkan perselisihan. Diketahui Belanda mengangkat Pangeran Tabjidillah menjadi seorang sultan. Padahal di sisi lain ada Pangeran Hidayat yang dinilai lebih berhak namun hanya ditunjuk sebagai mengku bumi sehingga memicu kemarahan rakyat untuk menyerang. Perlawanan rakyat Kalimantan melawan Belanda dipimpin oleh Pangeran Antasari. Ia memimpin pasukan rakyat untuk mengepung benteng Belanda di Martapura dan juga Pangaron. Kemudian ada juga Kiai Demang V dan pengikutnya yang bergerak di sekitar Ham Kiwa dan mengancam benteng Belanda. Sementara di pos Belanda Istana Martapura, Haji Nasrun juga melakukan penyerangan pada bulan Agustus 1859. Tiga tokoh setempat, Haji Buyasin, Kiai Langlang, dan Kiai Demang Luman, bersama-sama menyerang Belanda di Tabano. Sedangkan Pangeran Hidayat tetap mengadakan perlawanan gerilya. Sayang, di tahun 1882 Pangeran Hidayat ditangkap oleh Belanda dan dibuang ke Cianjur. Sedangkan Pangeran Antasari diketahui meninggal dunia di tahun yang sama. Perlawanan rakyat Kalimantan terhadap Jepang. Selain Belanda, rakyat Kalimantan juga melakukan perlawanan terhadap Jepang. Hal ini terjadi pada tahun 1940-an di Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Jepang pertama kali mendarat di Kalimantan Barat pada Februari 1942. Sekitar 2 tahun kemudian terjadi pembunuhan massal bermula dari informasi yang diterima pihak Jepang bahwa akan muncul perlawanan. Jepang pun mulai melakukan penangkapan pada tokoh-tokoh masyarakat. Mulai Oktober 1943 sampai Juni 1944. Jepang melakukan eksekusi orang-orang yang ditangkap. Puncaknya terjadi pada 28 Juni 1944, yang kemudian dikenal dengan peristiwa Mandor. Mandor adalah sebuah wilayah kecil yang berjarak sekitar 88 km dari kota Pontianak. Diperkirakan ribuan orang tewas dibantai tentara Jepang di dalam periode itu. Di pihak suku Dayak terjadi juga konflik dengan tentara Jepang. Konflik dan pembantaian akhirnya pada tahun 1944 orang-orang Dayak di Kalimantan Barat mulai melakukan perlawanan rakyat Kalimantan. Namun, sayang hal itu tidak mengancam kekuasaan Jepang sama sekali. Terima kasih.